Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expose update, silakan subscribe, like, and share. Mantap. Pemilik lahan padi-padi dijadikan tersangka, diduga ada permainan mafia tanah. Kasus dugaan penyerobotan lahan di Paku Haji, Tangerang, Banten, memasuki babak baru setelah pemilik lahan dijadikan tersangka oleh pihak Polres Metro Tangerang. Pada Senin 29 Agustus 2022, pemilik lahan padi-padi memenuhi panggilan Polres Metro Tangerang didampingi oleh belasan tim kuasa hukum yang diketuai oleh Boy Kanu. Dalam keterangan lewat tulisan, pemilik lahan menjelaskan kronologi hingga ia mendapatkan panggilan Polres Metro Tangerang. Pada bulan Januari 2022, ia mendapatkan surat pada tanggal 15 Januari 2022 dari pengembang yang isinya meminta untuk menjual tanah miliknya yang terletak di Jalan Paku Haji nomor 32, Desa Kramat, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Karena tak ingin menjual tanah miliknya, pemilik lahan pun tidak datang untuk memenuhi undangan dari pengembang. Namun pada tanggal 16 Februari 2022, pihak Kecamatan Paku Haji tiba-tiba mengirim surat dengan nomor surat 300-42 Kec.PKH-2022 yang ditujukan kepada pemilik bangunan restoran padi-padi Anugrah untuk menanyakan perihal perizinan, dan seluruh perizinan terkait usaha restoran PT Padi-Padi telah diberikan kepada pihak kecamatan. Terkait dengan penetapan tersangka terhadap 6 orang. Pertama adalah soal penutupan portal yang dilakukan oleh Camat Paku Haji. Jadi patut diduga bahwa Pak Camat melakukan abuse of power. Kenapa? Karena pihak Camat itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Patut diduga melanggar pasal 17-18 Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Indikasinya apa? Alasan bahwa tidak ada IMB, PT Padi-Padi klien kami tidak memiliki IMB, sehingga portal itu ditutup. Jadi indikasinya ini abuse of power, itu yang pertama. Yang kedua, melanggar HAM, hak asasi manusia, pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, melanggar HAM. Yang ketiga, melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ayat 1, itu hak petunjuk. Kemudian yang mengirikan pasal 333 KUHP yang dimana tentang perampasan kemerdekaan orang lain. Ini jelas dilakukan oleh Camat Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Tanpa pemberitahuan kepada pemilik tanah, tanpa membawa surat perintah atau surat tugas, tiba-tiba pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, datang segerombolan orang berpakaian preman yang mengaku Satpol PP Kecamatan Paku Haji menutup akses jalan masuk PT Padi-Padi. Menindaklanjuti pemasangan portal tersebut, melalui surat tertanggal 28 Maret 2022, PT Padi-Padi Anugrah telah menulis surat perihal penyampaian izin PT Padi-Padi Anugrah yang di dalamnya juga disampaikan keberatan atas pemasangan portal, di mana surat tersebut juga ditembuskan kepada Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kasat Pol PP Kabupaten Tangerang. Kuasa hukum pemilik lahan dari LBH Cakra Perjuangan, Komarudin, mengatakan bahwa sangat jelas hal itu adalah upaya kriminalisasi dengan urutan-urutannya, mulai adanya surat dari pengembang yang meminta agar pemilik lahan menjual tanah dengan harga murah, kemudian Camat menanyakan perihal perizinan, pemasangan portal tanpa alasan hukum yang jelas, dan pelaporan kepada pihak kepolisian meskipun tidak ada kerusakan apapun terhadap portal.
sekelompok orang yang mengaku dari Satpol PP Kecamatan Pangku Haji untuk memasang portal menghalangi akses jalan masuk ke lokasi tempat usaha klien kami. Tanpa membawa surat perintah, tanpa membawa surat tugas, hanya mengatakan kami hanya petugas yang melaksanakan perintah dari Pak Camat. Klien kami menulis surat resmi ke pihak Kecamatan Pangku Haji untuk menyampaikan keberatan atas pemasangan portal. Seharusnya, kata Komarudin, jika hal itu tentang tidak adanya izin mendirikan bangunan atau IMB, maka camat selaku pejabat pelayan masyarakat seharusnya membantu proses perizinan, bukan mempidanakan yang kini berjumlah 6 orang. Sementara, Direktur LBH Cakra Perjuangan, Boy Kanu menegaskan akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas dan berharap jika masih ada masyarakat lain yang merasa diintimidasi, tim pengacara siap memberikan pendampingan. Ini penetapan tersangka ini yang jelas catat formil. Kenapa catat formil? Karena penetapan tersangka tidak pernah diperiksa. Beberapa tersangka tidak pernah diperiksa, identitas pun tidak jelas, tiba-tiba muncul memberikan sebagai tersangka. Ini melanggar Perkap nomor 12 tahun 1999. Ini melanggar ya. Itu yang pertama. Jadi penetapan tersangka itu melanggar pasal Perkap nomor 12 tahun 2009 tentang proses penyidikan. Yang kedua, sangat terkesan para tersangka itu patut diduga tekanan dari mafia tanah. Ya, ini patut diduga ya. Tekanan dari mafia tanah sehingga disebut sebagai tersangka. Oleh karena itu pada siang hari ini kami datang ke tempat ini, kami akan memperjuangkan patut diduga karena tidak sesuai dengan prosedur penyidikan, maka kami akan melakukan tindakan lain. Upaya hukum yang akan kami lakukan adalah peradilan terhadap oknum-oknum tertentu pada pemerintahan yang telah melakukan penetapan tersangka terhadap klien kami. Terpisah, Camat Pangku Haji, Asnawi yang coba dikonfirmasi via pesan elektronik WhatsApp terkait permasalahan itu mengaku tak mengetahui siapa pemilik lahan yang sah dan tidak ada sengketa di lahan tersebut. Ia juga mengatakan tidak ada sengketa lahan, hanya penghentian sementara izin operasional sampai ada izin terbit. Dari Tangerang, Banten, Bambang SM Expos Update melaporkan.